Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak yang belum tahu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anjing dari ini hingga akhirnya menjadi hewan yang diharamkan serta najis. Seperti diketahui, di antara banyak hewan yang menjadi peliharaan favorit manusia selain kucing adalah anjing. Selain dianggap lucu, anjing dianggap hewan yang setia dan bisa dijadikan sebagai penjaga rumah. Sejak dulu, anjing banyak dipelihara oleh masyarakat non-muslim. Namun kini, masyarakat Islam pun mulai ada yang memelihara anjing untuk keperluan sesuatu. Berikut ini kisah saat pertama kali anjing diciptakan hingga akhirnya menjadi hewan yang diharamkan dimakan dan dianggap najis. Pada masa pra penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan 4 malaikat muqarrabun, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Mereka diperintahkan untuk mengumpulkan 4 unsur fisik, bahan penciptaan alam material atau alam mulk, yaitu tanah, api, air dan udara, yang diambil dari tempat-tempat tersuci untuk dijadikan sebagai Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah membentuk adonan jasad Adam dalam posisi terlentang, masih berbentuk tanah. Pada saat ini, karena belum ditiupkan ruh kepadanya, adonan berbentuk manusia ini belum hidup. Pada masa ini, sebagaimana Adam adalah prototipe manusia, semua hewan dan tumbuhan sudah ada prototipenya pula di surga. Melihat adonan tanah ini, Iblis membaca rencana Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan manusia. Dia demikian cemburu dan didatangilah adonan tanah ini dan Iblis meludah kepadanya. Ludah Iblis ini jatuh pada titik di mana ada pusar kita sekarang. Karena hal ini, maka marahlah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Iblis dan diusirnya Iblis dari wilayah surga dan Iblis tertahan di muka gerbang surga. Lalu dia mencari akal bagaimana untuk memasuki surga kembali. Karenanya Iblis dalam rencananya harus menghasut kuda. Ia menghasut raja burung di surga pada saat itu yang masih berbentuk seperti burung merak, tapi jauh lebih indah. Iblis kemudian meminta diselundupkan ke dalam surga. Raja burung itu memanggil hewan terindah surga saat itu, yaitu ular. Ketika ular masih hewan yang sangat indah dan memiliki 4 kaki, kemudian ular menyediakan mulutnya kepada Iblis dan masuklah ular kembali ke surga, dan Iblis di dalam mulutnya membawa Iblis menemui kuda. Iblis menghasut kuda dan mengatakan, jika makhluk itu atau Adam tercipta, maka hingga akhir zaman keturunannya akan menduduki punggung keturunanmu. Kuda sangat marah mendengar hal ini, dan larilah ia ke adonan tanah Adam tadi untuk menginjak-injaknya. Tapi pada saat kuda mendekat, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil secuil tanah pada bagian terkena ludah Iblis tadi, dan dari tanah yang terkena ludah Iblis tadi dijadikanlah seekor anjing. Anjing inilah yang mengusir kuda, dan ia sesuai perintah Allah menjaga adonan tanah Adam sampai dihidupkannya. Dari sini bisa dipahami kenapa anjing adalah hewan yang paling setia kepada manusia, karena ia tercipta dari adonan tanah yang sama dengan Adam. Tetapi anjing sudah tercampur dengan ludah Iblis
Inilah awal mula air liur anjing menjadi dinajiskan. Demikian pula ular dikutuk membawa mulut yang beracun, karena menyediakan mulutnya sebagai tempat iblis menyelundup. Ular pun dikutuk dan dibuang keempat kakinya menjadi melata dan melambat, dan dihilangkan predikatnya sebagai hewan terindah di surga yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.